Baca lagi. Madilog, karya Tan Malaka. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Meninjau ke muka. Baru saya sampai di Jakarta, memasuki sebuah toko buku Belanda, salah satu toko buku yang terbesar di Asia Timur ini. Saya mau beli sebuah buku tentang logika. Di kota besar mana saja di Asia Timur ini, di Shanghai atau Manila, Hong Kong atau Singapura, gampang sekali kita dapatkan buku semacam itu. Di toko buku tua pun tak perlu lama kita mencari buku logika karangan Jevons atau Mill dalam bahasa Inggris, ataupun Jones dalam bahasa Amerika dan sebagainya. Di Jerman, lebih-lebih Rusia, mudah sekali mendapatkan buku perkara dialektika. Tetapi dalam toko buku Belanda di ibu kota Hindia Belanda yang berpenduduk 70 juta jiwa itu, tak ada satupun buku, populer atau tidak, perkara undang berpikir atau logika. Apalagi dalam toko yang lebih kecil. Satu gambar dari semangatnya suatu negara yang hanya menghasilkan keju dan belum bolen itu, tetapi terkaya di dunia. Saya percaya bahwa dalam sekolah tinggi di Belanda dan di Indonesia atau tersambil diajarkan logika. Tetapi saya pikir saya tak jauh dari kebenaran bahwa English speak nation, bangsa-bangsa yang berbicara bahasa Inggris, terutama Amerika, lebih mementingkan didikan buat rakyat murba, buat pemuda yang berotak tetapi tak mampu, baik dengan jalan sekolah tinggi rakyat maupun kursus dan buku populer. Salah satu sifat rakyat Belanda yang terlihat pada saya adalah sifat demagogik. Ialah sifat berkilah, sifat suka mempertentangkan perkara kecil-kecil dengan melupakan pokok yang besar. Tiada heran kalau negara kecil berpenduduk kira-kira 1/20 dari Amerika dan berkeluasan 375 dari Amerika, mempunyai partai politik 52 buah. Itu menurut berita seorang jurnalis di Inggris yang berada di Holland ketika diserang oleh Jerman tanggal 10 bulan 5 1940. Jadi kira-kira 17 kali sebanyak partai yang ikut dalam pemilihan di Amerika. Menurut ukuran Belanda, Amerika itu mestinya mempunyai lebih kurang 1040 partai. Baru ia bisa menyamai Belanda dalam hal percekcokan perkara tetek benger. Logika, apalagi dialektika, bukanlah ilmu yang dipopulerkan, dijadikan ilmu umum di mana Raja Minyak atau Colin dan Raja Tembakau atau Kramer bersimaharaja rela. Sudah bertahun-tahun saya tak punya buku. Tak ada salah buat saya sekarang sebelum menulis buku Madilog ini. Sebentar mengincar mata pada daftar, isi, dan halaman buku-buku yang mengandung dialektika dan logika. Tetapi sebab toko buku yang terbesar di Asia Timur dan toko-toko buku nyamuk di Jakarta tak punya satupun buku perkara itu, saya sama sekali disesatkan kepada jembatan keledai yang tersimpan dalam otak saya. Sekali lagi, maaf. Tetapi perlu pula dicatat di sini, dalam Bibliotek Batavias Genootschap, sesudah hampir habis Madilog ditulis, berjumpa juga dengan beberapa buku tentang logika dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Madilog ialah panduan dari permulaan suku kata, mater, dialektika, dan logika. Mater saya terjemahkan dengan benda, dialektika dengan pertentangan atau pergerakan, dan logika dengan undang berpikir. Panduan dalam bahasa Indonesia tiadalah begitu enak didengar dan tiada pula membuka pikiran baru seperti jembatan keledai saya. Sebab segala kata atas sudah begitu umum dalam bahasa negara besar-besar di Eropa, walaupun bahasa cangkokan dari bahasa Latin dan Yunani.
maka tiadalah perlu kita dengan segan mencangkok kata itu ke dalam bahasa kita. Madilog, saya maksudkan terutama ia cara berpikir, bukanlah suatu Western how, pandangan dunia, walaupun cara berpikir dan pandangan dunia atau filsafat adalah seperti tangga dengan rumah, yakni rapat sekali. Dari cara orang berpikir itu, kita dapat duga filsafatnya. Dan dari filsafatnya, kita dapat tahu dengan metode apa dia sampai ke filsafat itu. Murid yang cerdik juga insyaf bahwa kalau dia sudah tahu satu cara, satu undang, satu kunci buat menyelesaikan satu golongan persoalan, maka tiadalah ia menghafal berpuluh-puluh persoalan atau jawabannya, puluhan atau ratusan persoalan itu. Tetapi dia pegang cara atau kuncinya persoalan tadi saja. Kebanyakan persoalan bisa diselesaikan dengan logika, undang berpikir saja. Dalam kehidupan kita, berhari-hari yang berhubungan dengan makan minum, pulang pergi, jual beli, dan 1001 perkara berhubungan dengan pergaulan kita dengan sahabat, anak dan istri, tiadalah kita dipusingkan oleh dialektika. Kenyang tiadalah mengandung arti lapar, seperti menurut dialektika. Kalau si anak menangis, si ibu memberikan air teteknya dengan segera. Dia tiadalah pikiran lebih dahulu bahwa pengertian menangis itu mengandung pengertian tertawa, dan lapar itu ada terkandung pengertian kenyang, yang satu sama lainnya tiada boleh dipisahkan, seperti dalam cara berpikir yang berdasarkan dialektika. Dalam sekolah rendah dan menengah pun, kita berkali-kali bertarung pada cara berpikir yang berdasarkan logika, hitungan yang mesti dijalankan, pengalaman, eksperimen dalam ilmu alam dan ilmu pisah yang sang guru lakukan di depan kita. Semuanya mengandung logika, walaupun dalam dialektika pada suatu uap itu sama dengan air, jadi tiada berpisah melainkan berpadi. Jadi air sama dengan uap, tiadalah kita mengadakan perhitungan atas dasar dialektika ini. Air tetap air buat kita dan mempunyai sifat air, bukan uap yang mempunyai sifat uap pula. Tetapi kalau kita mengaji lebih dalam, kalau kita mengaji ada atau tidaknya barang, mengaji seluk-beluk asal dan akibatnya suatu barang, tegasnya kalau kita tenggelam dalam ombak gelora filsafat ke dalam persoalan yang berhubungan dengan alam, masyarakat, politik yang hilang atau timbul, bergerak dan berhenti pada waktu yang singkat atau lama, pada perkara yang berseluk-beluk, maka kita tiada bisa sampai ke ujung dengan perkakas logika semata-mata. Kita mesti memakai dialektika, malah dialektikalah yang terutama. Ahli filsafat yang Jawa, ahli politik atau ahli siasat yang cerdas, ahli ekonomi yang sempurna, mesti memakai senjata pertentangan seperti senjata dalam pepatah Indonesia yang tajam balik bertimbal, kalau tak ujung pangkal mengena. Ahli filsafat mesti selalu berjalan di antara kedua kutub, utara dan selatan, ujung dan pangkal, ya dan tidak, ada dan tidak ada. Sebentar dia bisa cemplungkan otaknya ke dalam ada, sebentar lagi ke dalam tak ada, dan pada tempat masing-masing memakai logika. Tetapi pada pandangan jauh mempunyai waktu lama, dia mesti pikirkan ada itu terletak di kutub tak ada, tak boleh bercerai satu sama lainnya. Si ekonomi dan ahli politik sebentar boleh memakai logika dalam menyelidiki beberapa perkara dalam golongan proletar atau kapitalis. Tetapi dalam filsafat masyarakat sekarang, masyarakat kapitalisme, dia tidak boleh melupakan kedua kutub, kaum modal di kutub utara, kaum buruh di kutub selatan. Satu sama lain bertentangan, tak boleh dipadu. Di sini dialektika yang merajalela. Tetapi sebelum kita memilih cara berpikir, mana yang terutama kita pakai, dialektika kah atau logika kah? Maka haruslah lebih dahulu kita bertanya pada diri sendiri, apakah persoalan itu
berdasarkan mater, benda ataukah idea, bayangan pikiran semata-mata, roh semata-mata. Kalau persoalan itu berdasar atas benda, barang yang nyata yang kita diperiksa dengan panca indera anggota yang 5, boleh diperalam, dieksperimentankan. Boleh persoalan itu kita taruh di bawah pemeriksaan kita. Segala bukti yang nyata yang bisa diperalam itulah yang akan menjadi premis, menjadi lantai undang atau paham yang kita cari itu. Sebab itulah kita namakan madilog, karena berdasarkan mater atau benda. Dari penjuru mater inilah kita memandang. Inilah buat kita yang jadi lantai, yang menjadi tingkat pertama dalam sesuatu penyelidikan. Boleh jadi resultan atau hasil penyelidikan itu tiada mencukupi atau salah sama sekali. Tetapi hal ini tidak disebabkan salahnya cara berpikir. Boleh jadi kepala kita yang pusing dan bukti belum semuanya terkumpul, atau akhirnya kita salah memakai cara tadi. Suatu lazim kita dengar dialektika materialisme atau histori materialisme. Perkataan ini memang cukup tangkas dan selalu dipakai dalam kalangan Marxisten, tetapi nama ini lahir di dunia barat di antara Marxisten di masa kebanyakan logika, buat menentang sikap yang terlampau banyak mengutamakan logika. Bersambung ke bagian pendahuluan dengan judul Meninjau ke Muka bagian 2. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.